Ya, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Manfaat asuransi bagi tertanggung antara lain: yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. B. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan harus diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis. C. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. D. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan tiap periode mempunyai substansi yang sama dengan tabungan. E. Alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya bebankan pada tertanggung ikut dibebankan juga penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. F. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Risiko ketidakpastian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, ketidakpastian terjadinya perang, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Risiko murni. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak akan memberikan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. B. Risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapat kerugian. Risiko individu adalah risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis risiko individu. Yang pertama, risiko pribadi atau personal risk, yaitu risiko pribadi, risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Yang kedua, risiko harta atau property risk, yaitu risiko bahwa harta yang kita miliki hilang, rusak, atau dicuri. Dengan kerusakan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimiliki. 3. Risiko tanggung gugat atau liability risk. Yang keempat, risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Risiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik. Dalam menangani risiko tersebut, minimal ada 5 cara, yaitu pertama, menghindari risiko atau risk avoidance. Orang yang bersangkutan perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dari aktivitas yang dilakukan. Setelah mengidentifikasi, orang dapat meneruskan kegiatannya atau dapat juga menarik diri dari kegiatan tersebut. Dengan cara menarik diri ini, sebenarnya orang sudah menghindari risiko. 2. Mengurangi risiko atau risk reduction. Mengurangi risiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. 3. Menahan risiko atau risk retention. Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut biasanya dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil. 4. Membagi risiko atau risk sharing. Membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko. 5. Mentransfer risiko atau risk transferring. Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban risiko.
Prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest. Pada dasarnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. 2. Itikat baik atau utmost good faith. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikat baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. 3. Indemnity. Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat diterapkan dalam asuransi kecelakaan dan kematian. 4. Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi atau ketentuan lain. Diawali atau bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. 5. Subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. 6. Kontribusi, yaitu bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar. Terima kasih.